iddata syuhuri indallahi asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba sahrullah wa sa'ban syahri wa ramadana syahru ummati. Shadaqallahu nabi wa shadaqa rasulullah nabiyul karim. Yang saya hormati, saya muliakan para ibu-ibu, jamaah majelis taklim, ketua, pengurus dan semua yang hadir. Pertama-tama monggo marilah biasa kita persembahkan puji dan syukur kita alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Alhamdulillah syukur pada sore hari ini kita masih mendapatkan berbagai macam nikmat oleh Allah. Salah satu nikmat sing jenengan ora seneng adalah nikmat udan. Betul. Padahal udan niku adalah nikmat yang pertama. Yang kedua, dalam 10 waktu mustajab, salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika turun hujan. Walaupun survei membuktikan roto-roto awake dhewe mengeluh, ya Allah udan meneh ya. Seperti penyampaian Ibu Ketua, insya Allah semakin jauh langkahnya, semakin banyak halangannya, semakin besar pahalanya. Amin Allahumma amin. Sholawat ring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang salah satu peristiwa sejarahnya diperingati oleh seluruh umat Islam di dunia, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mertandani sedelongkas arep bulan Sa'ban, sedelongkas arep bulan Ramadan. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh supaya dhewe ketemu kalau bulan Ramadan, ayo ndonga bareng-bareng ping 3 wae. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, kita nyuwun diberkahi di bulan Rajab, mendapat berkah di bulan Sa'ban, dan diizinkan dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Yakin bulan suci Ramadan yang akan datang berbeda dengan bulan suci Ramadan tahun yang lalu. Bulan suci Ramadan tahun yang lalu Mbak Sukiyo nesi gesang, saiki wis ora ono. Pak Parto mbiyen nesi sehat, saiki wis ora iso nang masjid. Jenengan mungkin ben urung ngaji, saiki wis ngaji. Alhamdulillah. Mesti betul. Maka dimanfaatkan ndonga karo Gusti Allah, muga-muga diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sa'ban, dan dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Ada pertanyaan? Belum ada? Nanti sambil jalan kalau udah ada langsung angkat tangan ya.
tunjuk jari. Tidak usah sebutkan nama saya dari kelompok pencapir, gak usah lah. Izin bertanya. Saya ini kelompok pencapir ini zaman ini. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah, nyun sewu, dalam doa tadi sebutkan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadhana. Dalam Al-Qur'an tadi dijelaskan atau dibacakan subhanalladzi asra bi 'abdihil lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhirih. Dalam pembukaan tadi Pak Yai Pak Ustadz menyampaikan inna iddatash syuhuri indallahi 'asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sing artine kurang langkungipun sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Sak tahun wonten pinten bulan? 12. Mbak Komariah ya rolas, Mbak Samsiah juga rolas. Tahu Mbak Samsiah? Orang teko ya? Orang teko Mbak Samsiah. Mbak Komariah? Izin juga alhamdulillah udah. Dalam bilangan Komariah maupun Samsiah semua bulan jumlahnya 12. Januari, Februari, Desember, Muharram, Dzulhijjah. Dalam Al-Quran tadi disebutkan bilangan bulan yang di sisi Allah itu ada 12 bulan. Bertepatan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menentukan ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan dalam tafsir paling gampang Departemen Agama. Ayat ini kembali kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 197 pojok kanan atas. Tiru-tiruan di hidayah. Pojok kanan atas berbunyi al-hajju ashhurum maklumat waman qarada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam kata ashhur maklumat dalam Quran Al-Baqarah 197 itu cara bahasa Inggrisnya ono ibid di bawahnya dijelaskan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Setiap bulan yang dimuliakan oleh Allah pasti ada peristiwa indah, ada peristiwa rahmat, ada peristiwa berkah yang luar biasa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah nopo peristiwane? Mereka ulang peristiwa sejarah keluarga besar Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Saya tidak bahas orang rampung ya, kontraknya sampai 5/4. Peristiwanya untuk apa? Haji. Di dalam haji iso umroh, tetapi dalam umroh ora iso haji. Nggih, bedakno nggih. Nek jenengan haji pasti di musim haji. Nek jenengan haji di musim haji pasti bisa umroh. Tapi nek jenengan umroh ora di musim haji, ya ora iso haji. Ya ora apa-apa ngul jagani mbok ora sempat munggah haji. Pertama mungkin daftar tunggune wis suwe. Kemudian usianya sudah sepuh. Nggih mboten? Walaupun usia sepuh ora jaminan mati duluan. Nggih mboten? Kemarin teman saya usianya 49 tahun, nembe guyon, ece-ecean biasa. Jangan dikira ustaz ora ece-ecean ya. Yo ece-ecean guyon biasa. Monggo Pak Ustaz sing sepuh duluan, yo ora mesti sing sepuh duluan, iso dadi sing nom duluan gitu. Guyon ternyata kesana Gusti Allah mendengar berita 2 hari kemudian meninggal dunia. Karena apa? Karena memang kematian itu tidak ada urusannya dengan usia, tidak ada urusannya dengan sehat atau sakit. Kematian itu urusannya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jenengan bisa buka top survei di Amerika Serikat, angka kematian yang paling gede adalah usia produktif, terutama usia sekolah. Tuh, lagi sehat-sehatnya ini betul, lagi kuatnya. Lho kok paling akeh sing meninggal dunia? Iya, sing trek-trekan balapan motor sing nom apa sing tua? Sing tawuran gelut iki sing nom apa sing tua? Iya, ora ono trek-trekan Mbah Darmo karo Mbah Suro.
Sampai nabrak jembatan orang beritane. Orang pulau dengar jenengan berita, rame banget tawuran panti lansia lawan panti lansia nyun sewu. Ini lagi tidak buka aib boten. Biasanya yo gelut SMA iki karo SMA kuwi, SMK kuwi karo SMK kuwi, supporter bola iki karo supporter bola kuwi. Kira-kira sing gelut supporter kuwi sing nomo apa sing tuwa? Ya. Jadi sing tuwa ampun katos. Semangat nggih, ora jaminan sing tuwa dhisik. Maka kita harus selalu siap, kata Gusti Allah, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Nek jagani ora iso haji ya umroh sih. Umroh bareng saya ya monggo, insyaallah saya mau umroh lagi. Kalau enggak September, November. Nanti ada 1, 2, 3 orang enggak apa-apa, nanti bareng dengan kelompok-kelompok yang lain rencana umroh bareng saya. Kalau mau ikut, kalau enggak September, November masih ada waktu untuk nabung ya. Nabung sih. Nanti kalau ada yang minat, staf saya langsung ke sini biar daftar. Nanti yang ngurusi paspor, ngurusi apa? Anak buah atau staf saya ngurusi. Bukan staf di kantor, ini staf di urusan perumrohan, urusan perhajian. Jadi hikmah bulan mulia yang ketiga dan keempat yaitu Dzulqa'dah Dzulhijjah adalah ada peristiwa haji. Tidak saya detailkan nggih. Sedangkan yang ketiga bulan Muharram adalah Muharram itu sendiri. Jadi Muharram itu nama sebuah bulan. Sing panjenengan sering nyebutnya bulan Suro. Padahal bulan Suro itu nama sebuah hari atau nama sebuah tanggal dari salah satu tanggal dari salah satu hari di bulan Muharram, yaitu tanggal ke-10 atau hari yang ke-10. Bahasa Inggrisnya Yaumu Asyura. Bahasa itu Semarang ya? Lali ya. Bahasa Arabnya Yaumu Asyura. Yaumu Idino Asyura itu 10. Ngomong Yaumu Asyura kedawan langsung nyebutnya Asyura ke-10. Ngomong Asyura tok yo kedawan langsung disingkat meneh. Untung sing dihilangke ngarep yo ra. Sing dilake mburi ndak saru yo ra. Gitu betul. Untung sing dihilangke ngarep. Dilake mburi kan waduh cilaka. Sing dilake ngarep jadi bulan Syuro atau hari Syuro. Kita tidak membahas Asyuranya nggih. Jadi dawah. Tapi intinya di bulan Asyura, di bulan Muharram itu adalah dalam Al-Qasas, dalam kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah Anbiya wal Mursalin, kisah-kisah orang-orang yang soleh, kisah-kisah orang-orang yang beriman. Justru pertolongan Allah, rahmat Allah banyak dicurahkan, banyak diturunkan di bulan Muharram. Mung awe dhewe kalah karo cerita daripada karo akademis, daripada karo ilmu. Padahal sing aran cerita nyun sewu jenenge Kiai Abdullah. Ini saya tuh namanya Kiai Abdullah sekitar tahun 1840-an. Beliau saya sebut namanya daerahnya apa enggak usah. Pantesan wong kono ora saya, tapi wong Jawa Tengah. Abdullah ki wong Jawa Tengah bagian pesisir utara sebelah kono. Dia kiai nyun sewu lemah iman, miskin pengen hidup mewah. Akhirnya dibujuk oleh Belanda, kemudian dia menjadi murtad. Setelah murtad dia tidak menjadi pendeta seperti Saifuddin Ibrahim, tetapi dia menjadi pinandite bergelar Ki Tunggul Wulung. Dialah yang menulis buku Babat Kediri dan Babat Jawa Tengah, kemudian Perang Bubat, kemudian ngarang kitab Gatholoco Darmo Gandul yang memutarbalikan ajaran Jawa dan ajaran Islam. Asline Muharram yo apik wae. Mung kana diceritakno sing elek-elek, diceritakno sing ora apik, lan crita
kui sudah mengurat berakar di pendengaran panjenengan, di hati panjenengan, akhirnya ceritanya kuat ora iso lunga. Walaupun jenengan wis assalamualaikum ya halal kubur, wis sampe no sae. Tapi orang ketinggalan. Mbah, derek laku mbah. Wis bener-bener sampe kaping assalamualaikum ya halal kubur. Tapi kalau wedi karo cerita Jawa orang kelalen ditambahi mbah, amin mbah, putune lewat mbah. Masih mending nek kuburan, oh iya sing nang kuburan ana mbane. Nang wit gedhe ya ngono. Ana wit gedhe, ana watu gedhe, mbah putune lewat mbah. Ya Allah ya Rabbi. Memang rubah pola pikir, rubah mindset ki angel abot suwe. Maka jenengan aja wedi duwe gawe bulan Muharram. Aja wedi duwe gawe di bulan Suro, bulan berkah. Nek wong do rawani duwe gawe ning bulan Muharram, jenengan duwe gawe dhewek sing teko malah akeh. Lah iya. Lho begitu Sawal do nikahno bocah kabeh. Waduh ya Allah Pak Ustaz, sedina iki undangan ping 3. Oh meneh balekno meneh biyen kae yo nyumbang ndok, nyumbang daging, nyumbang ayam, amplop barang yo abot Pak Ustaz. Lho nek seminggu telu yo bapak bengkep ya. Apalagi sistem undangan wong ae dhewe kaya utang-utangan. Pas jenenge nyumbang ya sukarela ikhlas. Tapi nyatanya sumbangan awake dhewe kaya wong utangan. Kae biyen nyumbang 100, ya minimal tak balekno padha 100. Syukur-syukur tak lagi 10%, 110. Kita kok 110 ora wangun, 120 tanggung 100 Jadi mau siji tok sumlan agak mending 3, 4, 5, 7. Nah, ini orang wong duwe gawe ning bulan Muharram, jenengan duwe gawe ning bulan Muharram. Insyaallah tamune akeh. Amplope gede ora. Karena ora keundangan. Nek keundangan dipertil-pertili. Kita tidak terlalu detail bahas Muharram, kita akan membahas tentang Rajab kurang lebih 20 menit. Bulan Muharram yang keempat adalah Rajab. Kenapa Rajab disebut Muharram sekaligus Rajab disebut bulan Gusti Allah? Kata Kanjeng Nabi, "Inna Rajab sahrullah." Sak temene Rajab iki bulane Gusti Allah. Wa sa'banu sahri lan sakban ki wulanku, kata Kanjeng Nabi, wa Ramadan sahru umati, dan Ramadan ki bulane umatku. Disebut Rajab mulia, disebut Rajab bulane Gusti Allah karena ada satu peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terjadi sesudahnya. Itulah peristiwa dibaca oleh qauli tadi, subhanalladzi asra bi abdihil laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ora bakal ana iso miraj meneh sebagai suatu peristiwa, sebagai suatu sejarah, sebagai suatu peringatan, boleh kita rayakan kapan saja. Tapi sebagai suatu peristiwa yo hanya terjadi sekali. Itulah mukjizat. Mukjizat itu orang kena nggo pamer. Rasulullah nate duwe kemampuan membelah bulan, yo pisan ndil. Rasulullah pernah ketika menggali Hondak, persiapan perang Hondak atau perang Azab, pasukannya haus, Rasulullah kemudian tangannya memancar air, yo pisan. Dene nang pasar ana wong iso ngrubah kertas jadi duit, kuwi utuh mukjizat. Kuwi tipu daya. Iso jadi dia dibantu jin, dibantu setan, keterampilan tangan, tipuan mata dan sejenisnya. Ya ora tiba-tiba bim air jeruk netral. Jeruk wah ternyata begitu kelerak dengan orang baru diganti air putih. Nah gitu. Kan ada back apa itu? Ada siaran back video atau apa di belakang layar itu loh. Sing tangan dipotong via degane. Ini betul.
sing leher dipotong piye tegane ada di backshotting itu ada. Nek menurut gue ya Allah tibae mung kaya ngono tok aku yo iso ngomong maksudnya iso ngomong prakteknya ya ora iso. Jadi Isra Mi'raj itu adalah peristiwa pasti. Kenapa? Karena kehendaknya Gusti Allah sing duwe kersa. Makanya jenengan duwe masalah kok rasane ruwet, duwe masalah kok rasane abot, duwe masalah kok rasane koyo paling susah sedunia, serahkan karo Gusti Allah. Sebab Gusti Allah ki ndadekno sing mustahil dadi ora. Ndadekno sing bahaya dadi ora lan samangsule sing ketoke gampang dadi ora iso. Mulane ora iso nyilikne perkara. Ora nyepeleke perkara Allah mongko sik salate sisuwi. Gampang salat tibae begitu salat putune teko. Ora sido salat. Putune jarang teko bokong putu seneng-seneng bokong putu dipipisi. Wiwi tetap seneng ya alhamdulillah ngirim tekean, ngirim sop, ngirim apa meneh. Akhire kudu adus sik mergo arep salat. Begitu nembe lagi adus adzan maghrib. Ya Allah, Masjid Istiqomah kilo maghrib cepet temen. Jenengan sing ngendhe salat apa adzan sing kecepatan? Awake dhewe sing ngendhe salat nyalahke marbot, nyalahke muadzin adane kecepetan yo dupetna wae mikir ora kono jalan. Maka jangan menyepelekan masalah yang kecil dan juga jangan takut dengan masalah besar selama jenengan serahkan karo Gusti Allah. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan zikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Wis ora sampe repot ya Allah. Ketoke wingi lebaran aku yo tuku klambi kok iki sak lebaran meneh. Lah kowe iso tuku klambi bodo ora usah mikir. Jenengan tuku klambi ora tuku klambi tetep lebaran teko ora. Jenengan ora masak ora masalah. Teko golek tonggo akeh opo. Sing penting isine ora. Maka kembali kepada Rajab, kita harus yakin, kita beriman. Itu bukan urusan akal menungso. Itu urusannya kekuasaan takdir Gusti Allah. Nek dilogikakan opo iyo perjalanan 2 bulan kok ditempuh 1 malam. Iku wae sepertiga malam opo iyo. Iki ora mau gendeng ora mungkin ya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ketika diceritakan peristiwa itu, apa kata beliau? Jangankan cerita seperti itu. Asal yang ngomong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal yang ngendika Rasulullah, kata Abu Bakar, lebih dari itu pun saya percaya. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kata-kata orang-orang yang tidak suka, kata-kata wong sing ora seneng, misalnya loh, sing ora seneng karo pengajian rasakno. Udah kapok, ora iso makan. Lho, wong ora seneng kan ono wae critane. Ya mboten, nek sing seneng alhamdulillah, udah tetep makan. Jadi segala sesuatu itu tidak lepas dari 3 kelompok. Sing seneng tambah seneng, sing ora seneng tambah ora seneng. Nah, kelompok yang satu ini berebutan. Ragu-ragu melu rene melu rono. Makanya kadang pro jeruk, kadang pro air putih. Ya itu biasalah dalam dinamika di lapangan Tapi pesan saya nanti calon presidennya saya atau bukan, gak usah ribut ya. Tetap ngaji kok kompak, ngaji tetap istiqomah. Jadi Abu Bakar semakin bertambah imannya, Abu Lahab, Abu yang lain juga semakin kafir. Ada kelompok yang munafik tadi orang genah di kelompok orang kafir dia ngomong orang genah, ngomongnya koyo wong edan. Maka disebutkan dalam surat An-Najm, dikisahkan Rasul itu wong sehat waras. Sahabatmu, temanmu itu bukan orang gila, tetapi dia hanya mewahyukan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya biasanya Isra Mi'raj baru maca surat Al-Isra
kemudian dilanjut dengan surat An-Najm biasanya 1 sampai 14, tapi waktunya 45 menit dibagi-bagi kan orang sedih bocor. Diwaca aku ora kebagian ora. Tetapi orang yang munafik ini ketika di hadapan orang-orang Islam, ya pura-pura, yo aku ya percaya iki wong sing bahaya. Nah, kudune wedenge hati-hati karo wong-wong sing kaya ngene. Nang ngarepe dhewe iya, nang ngarepe kono ya iya. Dadi kei amplop kono trempo, kei amplop kene topo, sing dipilih sapa? Bu. Yo gunakan hak pilih dengan hati nurani. Ora usah mikir amplop, ora usah mikir duit, jangan gadekan keadilan, kejujuran, kebenaran dengan sesuatu yang semu, sesuatu yang hanya sebentar. Itu tadi ngomong politik. Mohon maaf. Kembali kepada Isra Mi'raj, apa inti saya dari Isra Mi'raj? Ada penggambaran-penggambaran ketika perjalanan dari Mekah menuju Palestina, digambarkan bagaimana dunia ini sudah tua. Diibaratkan Kanjeng Nabi ketemu karo wong yang sudah kakek-kakek, nenek yang menggambarkan dunia iki wis tua. Bakale kiamat. Suatu hari Rasulullah didatangi orang tua, pakai jubah putih, sorban putih, baju putih, jenggotnya pun putih, bertanya kepada Nabi Muhammad, ma huwal Islam? Dijawab rukun Islam. Ma huwal iman? Dijawab rukun iman. Ma huwal ihsan? Dijawab oleh Rasulullah, ketika kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalaulah kita tidak bisa melihat Allah, yakin Allah bisa melihat kita. Orang ini bertanya lagi, mata sya'ah, kapan dino kiamat teko? Nabi ngendika, sing teko lebih ngerti daripada yang ditekoni. Tapi Nabi menjelaskan kepada kita tanda-tanda besarnya, misalnya adalah ketika matahari sudah terbit dari barat. Tanda-tanda kecilnya banyak. Apabila Mekah, Madinah, Arab pada umumnya sudah hijau rano-rano, sudah muncul danau-danau, sudah mengalir aliran air, sudah muncul nyun sewu ketika budak atau pembantu melahirkan tuannya. Ini yang penting bagi kita. Apa itu maknanya? Ketika pembantu, ketika budak melahirkan tuannya. Akeh wong tuwa ora wani didik anake. Karena mboten. Lah waktu galak kene aku tuwa ora dopene piye. Lah kene aku rewel ya sing penting galake galak bener, rewele rewel bener. Lah wong rewel kok aku tuwa, anakku ora gelem dekoloni piye. Survei membuktikan nek kadang nek bocah-bocah dhewe sukses wong tuwa ora wani ngandani. Ibaratnya ketika kita sukses anak kita jadi pangeran, tetapi ketika pangeran naik tahta wong tuane dadi pembantu. Tapi maknanya bukan hanya orang tua dengan anak, termasuk guru dengan murid. Maka mestinya ketika ada pemimpin yang mungkin lakunya kurang pas, mantan-mantan guru-gurunya, penasehat-penasehatnya sing kudune ngandani. Ya mungkin lagi rejo ning jaman bola-balik ing jaman naudzubillahi min dzalik. Rasulullah juga diperlihatkan ada orang yang membentur-benturkan kepala, katanya katakan yang Nabi kepada kita, itulah wong sing gampang-gampang ninggalno sholat. Padahal dalam Idul Fitri disebutkan inna masalus sholatu fitin kama masalu ra'isu fil jasad. Sesungguhnya kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala pada jasad manusia. Jenengan duwe KTP Bu? Duwe SIM, duwe KPO masih di bawah umur semua ya.
Jenengan duwe KTP, jenengan duwe SIM, sing difoto nyun sewu wajahe nopo gelange? Wajahe nopo gelang kakine? Yang difoto di KTP, yang difoto di identitas apapun intinya adalah wajah. Kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala pada jasad manusia. Jadi KTP dilihat dari wajahnya. Oh ini si A, oh ini si B. Walaupun nek fotokopinya hilang, fotonya rusak, iso nganggo kok jadi kayak apa forensik ya, forensik dan lain sebagainya. Tapi tanda-tanda fisiknya ya delok si fotonya. Oh yo bener ini. Ini Sarip Hidayat, ini bukan Sarip Hidayatullah. Oh iya, ada Hidayat. Wah ini mau berjawab ini, cetoy misalnya. Bisa dilihat seperti itu. Lah wong nek orang duwe wajah, ora iso gawe KTP. Aku belum pernah lihat ada KTP gambarin tangan. Aduh, enggak pernah. Atau dengkul juga enggak pernah. Yo mesti wajah. Maka nek wong sing ora salat koyo ora duwe KTP. Ibaratnya nek jenengan nyun sewu mlampah-mlampah teng pinggir margi akad enjang kepanggih dengan tiang nyun sewu mungkin karena kecelakaan dia patah kakinya, karena kecelakaan dia patah tangannya. Pernah lihat? Karena kecelakaan mungkin dia hilang tangan, hilang kaki, masih hidup? Masih hidup. Tapi survei membuktikan saya belum pernah melihat ada orang tanpa kepala bisa hidup. Ibu-ibu pernah lihat? Halo Bu, pernah? Ada orang melaku, orang gosira. Wah, kira-kira jenengan pelayu mau pingsan kira-kira? Hah? Yang pelayu berarti si sehat ya? Pingsan ya? Wis. Kecuali nang film ya? Filmnya Joko Sembuh karo lawane. Mana kepalaku? Tapi normal dunia nyata secara medis ketoke lho yang ngaku dokter, ketoke wong ora iso urip nek ora duwe sirah. Ora duwe tangan masih iso urip, ora duwe sikil masih bisa urip, ora duwe tangan, ora duwe kaki masih bisa hidup. Tapi ketoke ora iso urip nek ora duwe sirah. Karena begitu berharganya kedudukan kepala pada jasad manusia. Lho nek jenengan ora salat berarti kaya wong pelaku ora nganggo sirah. Medeni ora. Dene bojone jenengan nang omah ora salat, "Ih Pak medeni nopo?" Jere Pak Ustaz kaya wong ora duwe sirah. Wedi aku wacana Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajib la ilaha illallah. Wacana sih sore ora. Karena kudu menungso, kan hantu. Karena orang duwe sirah. Jadi boten ngono lho, Pak. Nek pengen teko tak jangan ke Jawa malah kan. Itu pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Sholat ini syariat pertama yang diperintahkan dan syariat terakhir yang akan musnah. Mungkin nanti karena cinta dunia, mungkin nanti karena sibuk, karena dan sebagainya, wong wis do males. Karena alhaqumut takasur, berlomba-lomba golek duit ditung-itung, ora gelem zakat. Lah kok nek zakat duite kurang. Wis genep 100 juta, kok zakat berarti berapa? 2.500.000, dadi ora 100 juta, ora usah zakat. Kurang. Lah ora usah haji, bayare larang. Apa meneh umroh ora wajib, ora usah. Karena pelit, padahal itulah harta panjenengan untuk ibadah. Mungkin nanti orang saking emane karo duit mau zakat, mau haji, mau apa wae, terakhir ora gelem salat. Syariat sing rusake paling terakhir salat. Kemudian kehebatan soal salat juga. Salat ini amal ibadah yang akan dihisab duluan. Nek salate panjenengan sae akan dianggap sae amal-amal yang lain. Maka Rajab ini mestinya bulan jenengan edukasi. Bulan jenengan belajar kembali piye carane tata carane
salat mulai dari syarat rukune sampai negakno kewajibane. Oh, syaratnya kudu sih. Oh, piye carane wudu sing bener? Syaratnya kudu nutup aurat. Oh, piye carane nganggo mukena sing bener? Syaratnya kudu suci dari hadas besar hadas kecil. Oh, piye carane adu sing bener diperbaiki. Karena sholat itu kaitannya juga ada syarat dan rukunnya. Nanti sampai gerakan wajibnya, sampai rukunnya, sampai tumaninahnya dilakukan dengan baik. Jenenge wong sakit ora sehat ora masalah. Kabeh aturan, kabeh hukum ono istisna, ono pengecualian. Nek jenengan nggo tumaninah ruku angel karena boyok encok pegelinu asam urat, misale lho nggih. Ya ora masalah rukune aja suwe wong ora iso ruku tenanan jagung ya ora kok sing penting bener-bener sakit. Tapi nek jenengan masih sehat ya kudu nglakoni tumakninah sing bener. Survei membuktikan kadang tumakninah padha ora bener. Malah kadang imamnya disalib bala bar sujud mesti mengko penyat. Aku tak penyat sih. Ya Allah, ini kok kayak balapan ini nyalip nang tikungan ira. Aku ora seneng sujud suwe tak salib enggak sih. Padahal salah satu larangan keras adalah mendahului imam. Iki insyaallah. Babagan tumaninah kadang awake dhewe kalah karo wong kejawen. Wong kejawen yo sembayang tapi ora salat. Halo? Wong kejawen sembahyang tapi orang sholat. Sholat kan suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Lalu kejawabannya sembahyangnya ngadeg sampai menemukan titik yang kosong, maka yang disembah namanya Sanghyang. Sanghyang apa? Sanghyang Taya, yaitu Sanghyang Maha Kosong. Awake dhewe yang disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka membuat sanggar kemudian diganti menjadi langgar. Filosofinya ruangan segi 4 kosong sama dengan Ka'bah. Wallahu a'lam. Karena kita diperintahkan percaya Allah menurunkan nabi ribuan, tapi wajib diimani 25 nabi. Siapapun nama nabinya, asal dia diutus sebelum Rasulullah, mungkin saja. Asal diutus sebelum Rasulullah mungkin saja. Tapi kalau dia ngaku nabi diutus setelah Rasulullah, tidak mungkin. Karena qadarullah khatamul anbiya wal mursalin, pungkasane nabi, pungkasane rasul yakuwi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kadang ada beberapa alat kepercayaan sing ibadahe meh padha karo Islam. Kayak aliran Kapitaya tadi misalnya, dia berdiri seperti orang Islam Yosidakep sampai konsentrasi mendapatkan ketenangan. Itu kan namanya khusyuk. Awet dhewe angel khusyuk. Dia juga ruku lah saja walaupun nggak ngomongnya ruku, meletakkan tangan di lutut kemudian dia membuka badan, namanya ajaran keseimbangan dunia akhirat, keseimbangan alam nyata dengan alam tidak nyata. Mereka nyebutnya seperti itu, kita nyebutnya ruku. Mereka juga sujud, mereka juga duduk terakhir semedi dengan iftirosh, duduk seperti orang sholat. Maka yuk kita perbaiki tumakninah kita. Neng esi sehat, esi kuat, sholat kanthi tumakninah. Terutama make menawi jenengan wabalina Ramadan. Lho saya melu bingung lho Bu. Dadi Imam Ramadan ki yo gampang-gampang angel. Ketemu sebelah Pak, iso dituduh Pak. Begitu nyender ke kiri, Pak, iki mumpung Ramadan sing rada dawa. Lho kanan jaluk pendek, kiri jaluk dawa. Bingung ta? Ya nek diundang ping 3 lumayan ya. Pisan tajak dawa, pisan tajak pendek, pisan tajak setengah. Nah,
Jadi intinya sholat itu syarat rukunnya sholat jangan ditinggalkan. Masalah bacaan-bacaannya boleh panjang boleh pendek. Kan harus digo. Tapi syarat rukunnya sholat kudu ora dilalekno. Kembali kepada sholat, inilah oleh-oleh Kanjeng Nabi sing dibagi sampai nang awake dhewe. Sing dibagi sampai dhewe kudu nglakoni minangka KTP, minangka identitas. Padha-padha bakul ning pasar Jati, sing bedakno di bakul sing muslim karo bakul non muslim, wayahe krungu adzan dan sholat. Alah koseo berarti enggak tahu saya Islam atau tidak. Sing bedakno tentara polisi Islam atau non Islam, lagi asik-asik tenis lapangan, lagi asik-asik voli, lagi asik-asik dan lain sebagainya, ngerumu adzan dan segera sholat. Bedakno niku. Nek menungsane jelubure padha. Padha mlakune yo nang isor sikil nang dhuwur sirah. Ora Islam yang mlakune miring ora kan enggak. Sing bedano ki ana adzan dan mandeg tinggal no kehidupan dunia segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka intisari daripada Rajab, kita sedang diingatkan, kita sedang bercermin bagaimana kita memperbaiki sholat kita masing-masing. Nek jenengan kudu salah delinge koncone urung tentu terima kasih. Nek jenengan salate salah-salah delinge koncone belum tentu matur nuwun, malah iso-iso malah tukaran. Aku mau nang sebelah Ibu Sarip, napa wong rewel kok. Aku sujud kene salah, sujud kene salah. Wis aku tak pindah masjid wae. Belum tentu terima kasih. Maka sing elinge adalah ketika seperti ini ada Isra Mi'raj. Kenapa? Karena PHBI, Isra Mi'raj, Muharram, nanti Sawalan dan sebagainya itu cermin. Panjenengan termasuk kula sedaya sedang bercermin. Apa tujuannya cermin, Bu? Jenengan bercermin tujuannya apa? Ngilo. Orang nimbang lho ya. Ngilo go memperbaiki di diri. Oh kudunge rada miring. Itu balekno miring, wis tambah miring malah kaya wong kalah judi. Ora. Yo nek kuruke miring wis ngacak ora diperbaiki yo percuma golek tuku kaca larang. Wis kacane ukir jepara, larang. Malah ora dibenerke golek ngilo golek ngono kaca diperbaiki. Wah, misalnya begitu. Jenengan kudunge ora pas, bercermin yo dibenerke kudunge. Aja malah ben aku nek kudunge miring-miring kan malah akeh sing delok aku. Jadi pusat perhatian. Kowe malah diniati ngono. Lho Mbak nyun sewu Mbak, mau ngaca mboten pripun? Lah niku bedake sebelah cemeng sebelah abang. Ben lagi musimnya warna-warni. Ya Allah kene abang banget kene ireng banget. Yo diperbaiki yo kira-kira yo rada abang apa